Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Kenalkan, nama saya Willy Puguh Pribawana, SPDH, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 1.1. Refleksi kali ini akan menggunakan model facts, feeling, findings, and future. Pendidikan guru penggerak Angkatan 10 secara nasional dibuka pada tanggal 15 Maret 2024 melalui Zoom meeting oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Profesor Dr. Nun Suryani, MPD. Pesan utama dari kegiatan pembukaan ini adalah harapan besar membangun pendidikan Indonesia yang semakin berkualitas untuk anak-anak Indonesia dan melahirkan pembaharu bangsa yang dapat menjawab tantangan zaman saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui pendidikan guru penggerak ini sebagai upaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu para guru yang memandang anak-anak didik dengan penuh rasa hormat, selalu menomorsatukan murid dalam setiap pengambilan keputusan nantinya, baik ketika sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau untuk kepemimpinan lainnya, termasuk ketika seorang guru berada di ruang-ruang kelas. Pada sesi kedua di hari yang sama dilanjutkan oleh BPGP Provinsi Jawa Timur yang memberikan pembekalan teknis tentang jadwal dan strategi dan rencana kegiatan selama pendidikan guru penggerak berlangsung agar dapat kita ikuti sebaik-baiknya. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya mulai mengerjakan pretest calon guru penggerak. Pretest ini saya kerjakan benar-benar sesuai dengan pemahaman konsep awal yang saya miliki. Pada tanggal 17 Maret 2024, saya lanjutkan untuk melihat video etika akademik pemimpin pembelajaran tentang plagiarisme. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024, LMS modul 1.1 mulai saya pelajari. Diawali dengan pendahuluan terkait alur pembelajaran pendidikan guru penggerak, mulai dari diri, reflektif, filosofis, pendidikan Ki Hajar Dewantara, eksplorasi konsep asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara mandiri dilanjutkan menuliskan reflektif kritis, harapan dan ekspektasi. Banyak berdiskusi dengan rekan-rekan dan fasilitator melalui forum diskusi virtual pada tanggal 19 Maret 2024 memberikan kesempatan bagi saya untuk memperoleh pemahaman baru tentang peran utama pendidik melalui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, didampingi oleh fasilitator kelas 77B, Bapak Suyitno SPDI MPD, pengajar praktek Ibu Penny Catur Evi SPD, dan rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya. Pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2024, masuk ruang kolaborasi. Fasilitator memberikan ruang berkolaborasi sesama calon guru penggerak untuk menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Dalam ruang kolaborasi ini, fasilitator membagi kelompok kelas menjadi 2 kelompok, masing-masing berjumlah 5 orang. Saya dari guru SMP, Pak Atar dan Bu Ulum dari guru SMA, Ibu Weda dari guru SD, dan Ibu Lilik dari guru TK. Untuk menyelesaikan tugas kelompok ini, kami lakukan secara daring malam hari mulai pukul 19
waktu Indonesia Barat setelah teman-teman Muslim melaksanakan ibadah tarawih. Karena memang kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan. Diskusi berlangsung sangat cair, saling memberikan masukan dan pendapat. Tidak terasa, diskusi baru selesai ketika jam menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Maret 2024, masuk ruang kolaborasi yang kedua, yaitu presentasi kelompok pada modul 1.1.A.5.1. Hasil diskusi kelompok kami menemukan beberapa sosiokultural yang selaras dan memiliki nilai positif Ki Hajar Dewantara, yaitu tradisi sungkeman, soyo, bank sampah, refeki, dan pasraman yang mencerminkan nilai-nilai kegotong royongan yang harus selalu dilestarikan. Kami memaparkan hasil kerja kelompok kami. Dua kelompok yang tampil saling memberikan pertanyaan, pernyataan, dan apresiasi kepada kelompok lainnya terhadap hasil kerja kelompok masing-masing. Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2024, Lokakarya 0 menjadi momen pertama merasakan atmosfer calon guru penggerak secara luring. Bertempat di SMP Negeri 1 Wates, datang dibersamai oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara dibuka oleh Bapak Dr. Nur Miftahul Fuad, SPD MPD, mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri bersama Panitia BPGB Provinsi Jawa Timur. Sesi berikutnya adalah tatap muka di kelas didampingi oleh 3 pengajar praktek yang memandu kegiatan Lokakarya 0 sampai selesai. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mengerjakan beberapa tugas yang harus dijawab oleh JGP dan kepala sekolah. Hal ini berkaitan dengan harapan dan kekhawatiran calon guru penggerak dan kepala sekolah. Tugas selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tugas ini harus selesai dan di-upload pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum jam 12 malam. Tunggara dapat menyelesaikan tugas ini meskipun ada insiden yang sempat membuat saya panik. Ketika laptop tiba-tiba mati mendadak, di mana konsep tugas yang saya susun belum sempat saya simpan dan akhirnya sempat menghilang. Meskipun dengan beberapa usaha akhirnya bisa saya pulihkan. Tentu hal ini menyebabkan tugas saya upload mendekati waktu habis, dan pengalaman ini sebagai pengingat pada rekan-rekan calon guru penggerak yang lain agar menyimpan terlebih dahulu semua konsep tugas tanpa menunggu selesai terlebih dahulu. Di tengah waktu mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1.A.7 pada tanggal 26 Maret 2024 dilaksanakan bersama instruktur, yaitu Bapak Sofwan MPD, pengawas pendidikan SMA Kabupaten Mojokerto, dan didampingi oleh fasilitator. Dalam elaborasi pemahaman ini, saya dapat lebih memahami tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sempat mendapatkan waktu untuk memberikan pemahaman dan makna permainan tradisional gubak sodor dan congklak jika dihubungkan dengan pendidikan dan nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan nantinya di aksi nyata. Awal mengikuti seleksi calon guru penggerak, dari mulai mengisi IC, dilanjutkan tes praktek mengajar dan wawancara, perasaan saya campur aduk antara yakin mampu mengikuti proses calon guru penggerak ini atau tidak. Karena ini adalah pengalaman pertama di sekolah saya untuk calon guru penggerak, sehingga minim sekali bagi saya mendapatkan gambaran dan pengalaman dari rekan sejawat tentang pendidikan guru penggerak itu sendiri.
Selain hal itu, tentu tugas-tugas lain di sekolah sebagai bendahara BOS juga membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga, menjadikan rasa khawatir tersendiri. Selalu muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Bagaimana cara mengatur waktu dan tenaga? Bagaimana cara menyelesaikan tugas yang bersamaan pentingnya? Apakah saya akan mendapat dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat? Bagaimana saya harus mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Itulah beberapa kekhawatiran yang sering muncul saat itu. Dari semua kekhawatiran saya itu, saya mengingat sebuah peribahasa yang berbunyi, ketika layar terkembang, pantang surut ke belakang. Artinya ketika suatu keputusan telah diambil, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan-raguan. Itulah yang membulatkan tekad saya untuk terus belajar, berusaha, dan berkomitmen untuk terus melangkah. Belajar agar saya mampu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pembelajar di pendidikan guru penggerak, layaknya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Dan ketika hari ini saya sudah benar-benar mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tidak lepas dari semangat dan motivasi yang diberikan oleh keluarga, pimpinan, rekan sejawat, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan sesama guru penggerak yang membuat saya terbangun dari tidur berkat inspirasi, dorongan, dan kebersamaan yang terjalin. Terbangun untuk berusaha dan terus belajar agar ilmu yang saya dapatkan berguna, terutama untuk murid-murid, rekan sejawat, dan sekolah saya tentunya. Melalui pembelajaran yang sudah berlangsung pada modul 1.1 ini, tentang filosofi dan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan untuk mencapai hal tersebut, harus dikali kembali kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah agar pendidikan yang juga sebagai akar budaya bangsa tidak tercerabut dan tergerus oleh pengaruh budaya asing. Memperhatikan kodrat zaman agar pendidikan juga dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Melalui modul 1.1 ini, saya juga tersadar bahwasannya pendidik hanyalah sebagai fasilitator yang memberikan tuntunan dan bimbingan kepada anak didiknya sesuai dengan keragaman minat, bakat, dan intelektual peserta didiknya. Guru tidak boleh lagi memaksakan keinginannya kepada anak, tetapi guru harus bisa menghamba kepada anak, yaitu memberikan layanan yang optimal kepada anak, didasari oleh rasa keikhlasan dan ketulusan. Jika pemahaman dasar ini dapat saya pahami dan jalankan dengan baik dalam pembelajaran di sekolah dan di kelas, saya yakin bahwa pendidikan yang berpusat kepada murid dapat terwujud. Penerapan setelah mempelajari modul 1.1, saya akan segera memperbaiki pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dengan prinsip pembelajaran yang berpusat kepada murid. Strategi yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggali lebih dalam untuk memahami dan mengenali karakteristik murid agar dapat memberikan pengajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, agar lebih menarik minat dan meningkatkan aktivitas belajar murid. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan saat ini.
Demikianlah jurnal refleksi modul 1.1 dari saya. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia.